Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia kedua dengan dosen pengampu Ibu Nina Imaniar, MSI, akan membahas miokarditis. Sebelum memulai pembahasan miokarditis, materi video ini disusun oleh 4 mahasiswa. Oleh saya sendiri, Alisa Nurunanda, lalu ada Fitri Jayanti, ada Alma Nurul Sophia, dan ada Devi Santika. Teman-teman, udah ada yang tahu belum nih miokarditis itu apa sih? Kita bahas bersama yuk. Miokarditis adalah peradangan yang terjadi pada miokardium atau otot jantung. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Namun, pada beberapa kasus, miokarditis juga dapat terjadi akibat paparan zat berbahaya atau penggunaan obat tanpa resep dokter loh teman-teman. Peradangan pada otot jantung dapat menyebabkan penurunan kemampuan jantung dalam memompa darah dan gangguan irama jantung. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala yang mengganggu, seperti nyeri dada dan sesak nafas teman-teman. Nah, tapi kita udah tahu belum sih penyebab miokarditis itu apa ya? Ada beberapa penyebab miokarditis. Yang pertama yaitu virus. Jenis virus bermacam-macam ya teman-teman. Salah satunya virus yang sedang kita alami nih di pandemi yang saat ini, yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19. Yang kedua ada virus adenovirus, ada hepatitis B dan C, ada virus herpes simplex virus, Epstein-Barr virus, ekovirus, rubella virus, dan HIV. Penyebab yang kedua dari bakteri. Yang pertama, bakteri Streptococcus. Yang kedua, ada bakteri Streptococcus, ada bakteri Clostridia, bakteri Meningococci, dan Mycobacteria. Meski penyebab miokarditis seringkali tidak diketahui, pada sebagian besar kasus, miokarditis disebabkan oleh infeksi juga loh, seperti infeksi jamur, golongan Candida, Aspergillus, atau histoplasmanya yang biasa ditemukan pada kotoran burung. Nah, hati-hati ya teman-teman yang di rumahnya memelihara burung. Dipastikan kandang burungnya selalu dirawat dan dibersihkan ya teman-teman. Selanjutnya, penggunaan obat-obatan tanpa anjuran dokter atau penyalahgunaan nafza seperti kemoterapi, antibiotik seperti penisilin dan sulfonamida, atau obat-obatan anti kejang. Sementara itu, obat terlarang juga dapat menyebabkan miokarditis adalah kokain. Zat kimia radiasi seperti karbon monoksida dan penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis atau lupus. Teman-teman, selanjutnya kami akan membahas gejala miokarditis. Simak terus ya. Berikut adalah gejala miokarditis. Miokarditis yang tergolong cukup ringan umumnya tidak menimbulkan keluhan. Sebaliknya, jika terbilang berat, miokarditis dapat menimbulkan gejala berupa nyeri dada, sesak nafas baik saat beraktivitas atau saat istirahat, jantung berdebar atau berdetak tidak beraturan, rasa lemas, serta pembengkakan di tungkai. Gejala miokarditis yang lain juga dapat terjadi, tergantung pada penyebab miokarditis itu sendiri. Jika miokarditis disebabkan oleh infeksi, gejala lain yang dapat muncul adalah demam, sakit kepala, dan nyeri sendi. Sementara itu, miokarditis pada anak dan bayi tidak memiliki gejala yang spesifik, sehingga diperlukan pemeriksaan langsung oleh dokter.
Tanda dan gejala yang umumnya muncul pada anak-anak dan bayi dengan miokarditis adalah lemas, hilangnya nafsu makan, batuk kronis, sakit perut, sulit bernapas, demam, diare, ruam, serta nyeri sendi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada diagnosis miokarditis. Pertama-tama, dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala dan riwayat penyakit pasien. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis. Diagnosis miokarditis. Selanjutnya, untuk memastikan diagnosis, dokter akan menjalankan pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiografi atau EKG untuk memeriksa aktivitas listrik jantung. Kedua, foto röntgen dada untuk memeriksa ukuran dan bentuk jantung, serta untuk memeriksa kemungkinan adanya gagal jantung. Ketiga, ada ekokardiografi atau USG jantung untuk memeriksa fungsi pompa jantung, serta mendeteksi gumpalan darah di dalam jantung. Penumpukan cairan di selaput jantung atau efusi perikardium, gangguan pada katup jantung, dan pembesaran jantung. Diagnosis miokarditis. Ada MRI jantung untuk melihat ada tidaknya peradangan pada otot jantung. 2. Kateterisasi jantung yang disertai biopsi otot jantung untuk melihat kondisi jantung dan mengambil sampel dari otot jantung untuk diteliti di bawah mikroskop. 3. Ada tes lain juga bisa dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan, misalnya tes darah dapat dilakukan untuk melihat ada tidaknya tanda-tanda infeksi atau penyakit autoimun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Devi. Pembahasan selanjutnya mengenai pengobatan miokarditis. Teman-teman di sini sudah pada tahu belum pengobatan apa saja yang dapat diberikan untuk pasien pengidap miokarditis? Jika belum, yuk kita bahas. Pada miokarditis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Jika miokarditis menyebabkan peradangan, kortikosteroid dapat diberikan untuk meredakannya. Pasien miokarditis juga disarankan untuk banyak beristirahat, menghindari olahraga berat setidaknya selama 3-6 bulan, serta membatasi konsumsi garam dan air putih sesuai anjuran dokter. Hal ini bertujuan agar kerja jantung tidak berlebihan, sehingga bisa mempercepat pemulihan. Pada pasien yang telah mengalami komplikasi seperti aritmia atau gagal jantung, dokter juga akan meresepkan sejumlah obat-obatan untuk mengurangi risiko terjadinya penggumpalan darah di dalam jantung. Obat-obatan yang dapat diberikan oleh dokter antara lain, yang pertama ada ACE inhibitors seperti enalapril, captopril, ramipril, dan lisinopril. Yang kedua ada angiotensin 2 reseptor blockers, misalnya losartan dan valsartan. Yang ketiga ada penghambat beta, contohnya metoprolol, bisoprolol, dan carvedilol. Yang keempat ada diuretik seperti furosemid. Pada miokarditis yang tergolong berat, pengobatan yang dapat dilakukan berupa yang pertama pemberian obat-obatan melalui infus dilakukan agar fungsi jantung untuk memompa darah dapat membaik lebih cepat. Yang kedua, pemasangan alat ventricular assist device atau VAD. VAD ini merupakan pompa jantung mekanis yang berfungsi untuk memompa darah dari bilik jantung ke seluruh tubuh.
VAD juga digunakan pada pasien yang menderita lemah jantung atau gagal jantung. Ketiga, pompa balon intra-aorta. Pada metode ini, alat berupa balon khusus ditanam di pembuluh darah arteri utama atau aorta. Alat tersebut berfungsi untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi beban kerja jantung. Yang keempat, pemasangan alat extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO. Alat tersebut berfungsi untuk memberikan pasokan oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. ECMO dapat dilakukan pada pasien miokarditis yang sudah mengalami gagal jantung parah atau pada pasien yang menunggu transplantasi jantung. Yang kelima, transplantasi jantung merupakan prosedur untuk mengganti jantung pasien yang telah rusak parah dengan jantung yang masih sehat dari donor. Cukup sekian video pembahasan kami mengenai miokarditis. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.